Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal. Saya dari Prodi Informatika Universitas Sulawesi Barat. Jadi saya akan menjelaskan LCD dari tugas grafika komputer. Nah, mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan kata LCD lagi. Jadi LCD itu adalah salah satu jenis display teknologi atau media visual yang digunakan untuk menampilkan gambar, teks maupun video. Jadi display ini banyak jenisnya mulai dari OLED, AMOLED, hingga LCD. Nah, bedanya LCD dengan display yang lain dia itu berbasis kristal cair. Nah, jadi di sini saya tidak akan membahas banyak mengenai tentang LCD ini. Mungkin saya akan membahas struktur dasar apa sih dari LCD ini. Yang pertama itu adalah backlight. Nah, pertama perlu kita tahu nih bahwa LCD itu tidak memancarkan cahaya sendiri. Nah, supaya bisa terlihat jelas oleh mata, LCD itu membutuhkan cahaya dari luar yang disebut dengan backlight. Pada pada perangkat LCD, pada perangkat LCD modern, backlight ini biasanya menggunakan lampu LED karena lebih hemat energi dan tahan lama. Nah, berbeda dengan LCD perangkat seperti TV atau monitor, ada juga LCD sederhana yang tidak memiliki backlight sama sekali. Contohnya pada kalkulator atau jam digital. Pada perangkat itu, LCD memanfaatkan cermin relatif yang ditempatkan di bagian layar. Nah, kedua adalah polarizer. Nah, polarizer ini kita memakai dua polarizer, yaitu polarizer pertama dan polarizer kedua. Nah, polarizer pertama, cahaya dari backlight tidak langsung dipakai, tetapi harus melewati polarizer pertama. Nah, polarizer ini bisa diibaratkan seperti kacamata hitam yang hanya memberikan cahaya lewat dengan arah tertentu saja. Nah, tujuannya supaya cahaya yang masuk ke dalam lapisan berikutnya lebih teratur dan bisa dikendalikan. Terus yang ketiga adalah elektroda. Nah, elektroda ini terbagi menjadi dua, yaitu positif dan negatif. Nah, untuk elektroda positif, jadi dia itu berfungsi, misalnya cahaya sampai pada lapisan elektroda positif. Elektroda ini transparan dan terbuat dari bahan khusus yang bisa mengantarkan listrik, tapi tetap membiarkan cahaya lewat. Nah, fungsinya untuk memberikan tegangan listrik ke lapisan kristal cair sehingga molekul kristal bisa diatur sesuai kebutuhan. Yang keempat itu adalah liquid kristal atau kristal cair. Nah, ini nih yang bagian paling pentingnya. Ini bagian utama dari LCD. Kristal cair punya sifat unik. Mereka bisa berubah arah susunannya ketika diberi tegangan listrik. Kalau kalau tidak ada tegangan, molekul kristal cair tersusun rapi dan memberikan cahaya lewat. Tapi kalau diberikan tegangan, susunannya berubah dan arah cahaya ikut diputar. Dengan cara inilah kristal cair bertindak seperti gerbang cahaya, bisa membuka ataupun menutup jalan sesuai perintah. Yang kelima itu ada elektroda negatif. Supaya kristal cair benar-benar bisa dikendalikan, dibutuhkan pasangan dari elektroda positif, yaitu elektroda negatif. Kedua elektroda ini bekerja bersama-sama untuk menciptakan medan listrik. Medan listrik inilah yang membuat molekul kristal cair bergerak, sehingga LCD bisa menampilkan gambar yang berbeda-beda sesuai tegangan yang diberikan. Nah, yang terakhir adalah polarizer kedua. Setelah melewati kristal cair, cahaya belum tentu bisa langsung keluar. Masih ada satu lapisan lagi, yaitu polarizer kedua. Lapisan ini menjadi penentu akhir. Kalau arah cahaya sesuai dengan filter, maka cahaya akan lolos dan piksel terlihat terang. Tapi kalau tidak sesuai, cahaya diblokir dan piksel juga jadi gelap. Nah, dari sinilah akhirnya terbentuk pola terang dan gelap yang kalau digabungkan menjadi gambar di layar LCD. Nah, seperti ini struktur dasar dari LCD. Jadi ada polarizer pertama, terus ada backlight, elektroda positif dan negatif, dan polarizer kedua. Oke, next, kelebihan dari LCD. Nah, dari
eh, LCD ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama itu adalah hemat energi. Dibandingkan dengan CRT dan plasma, yaitu eh, jenis display sebelumnya, LCD jauh lebih irit listrik karena hanya menggunakan backlight sebagai sumber cahaya. Terus dia juga itu lebih tipis dan ringan. LCD jauh lebih ramping daripada CRT yang berbentuk tabung besar. Nah, cocok untuk perangkat portable seperti laptop dan smartphone. Terus yang ketiga adalah radiasi lebih rendah. Tidak seperti CRT yang memancarkan radiasi elektron, LCD lebih aman bagi kesehatan mata dan tubuh. Terus yang keempat itu harga lebih terjangkau. Nah, dibanding dengan OLED ataupun AMOLED, LCD lebih murah diproduksi, sehingga harga perangkat berbasis LCD juga lebih ramah di kantong. Terus yang ketiga itu kekurangan dari LCD. Nah, respon time lebih lambat. Dibanding dengan OLED ataupun AMOLED, LCD lebih lambat dalam menampilkan perubahan gambar cepat. Makanya kadang muncul efek blur saat menonton video ataupun main game cepat. Terus yang kedua, kontras rendah, ya kontras yang lebih rendah, karena masih bergantung pada backlight. Perbedaan antara area terang dan gelap tidak setajam OLED. Terus yang ketiga adalah butuh backlight. Karena kristal cair tidak bisa memancarkan cahaya sendiri, LCD wajib memakai backlight latar LED atau CCVL. Akibatnya, warna hitam tidak bisa benar-benar pekat, biasanya terlihat abu-abu. Oke, mungkin itu saja penjelasan mengenai LCD dari saya. Karena mungkin teman-teman juga sudah tahu banyak tentang LCD ini. Jadi, saya Iqbal, pamit undur diri dan bye.